Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat-sehat sekeluarga, panjang umur yang berkah dan lancar rezekinya serta bantuan sosial yang ia terima. Oke, di video kali ini yang akan saya bahas yaitu ada pertanyaan yang masuk ya. Katanya apakah benar untuk penyaluran bantuan sosial ini ditunda sampai dengan selesai pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia? Dan katanya ada yang mengedarkan surat bahwa untuk penyaluran bantuan sosial tersebut itu ditunda sampai dengan tanggal 27 November mendatang. Nah, kepada semuanya pastikan nonton video ini sampai habis, khususnya buat Bapak Ibu penerima bantuan sosial reguler seperti PKH maupun BPNT. Karena pasti bertanya-tanya untuk penyaluran bantuan sosial untuk periode November-Desember ini cairnya kapan. Jadi sekali lagi nonton video ini sampai selesai. Oke, langsung saja. Jadi terkait informasi tersebut, saya juga mencari tahu kebenarannya seperti apa. Dan ternyata memang ada di beberapa wilayah untuk suratnya itu diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat bahwa untuk penyaluran bantuan sosial itu ditunda sementara sampai dengan selesai pemilihan kepala daerah secara serentak. Dan yang dimaksud bantuan sosial yang ditunda di sini untuk pendistribusian atau penyalurannya yaitu hanya berlaku bagi bantuan sosial yang anggarannya itu disediakan atau diberikan melalui APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, salah satu contohnya seperti bantuan sosial BLT kemiskinan ekstrim ya, atau yang sebelum-sebelumnya disebut dengan BLT dana desa. Selain itu juga bantuan pemerintah yang sumbernya dari daerah tersebut, ada juga seperti CBP atau cadangan beras pemerintah. Nah, ini adalah salah satu bantuan sosial yang anggarannya dari APBD. Dan biasanya juga ada daerah-daerah tertentu memberikan bantuan sosial seperti bantuan sosial lansia yang mana anggarannya tersebut diambil dari dana desa setempat. Nah, bantuan sosial yang seperti inilah yang ditunda sementara untuk penyalurannya dikarenakan akan dilakukan pemilihan kepala daerah secara serentak. Dengar-dengar infonya sampai dengan tanggal 27 November untuk penundaan ini dilakukan. Nah, lalu bagaimanakah nasib atau bantuan sosial seperti PKH dan juga BPNT dan juga KIP ini? Sebab untuk bantuan sosial ini anggarannya itu dari kementerian atau menggunakan APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Beda ya, sumber dananya berbeda. Nah, kalau untuk bantuan sosial yang anggarannya dari APBN itu tidak dilakukan penundaan, melainkan akan tetap berjalan untuk pendistribusiannya atau pencairannya. Tapi ada satu hal yang perlu Bapak Ibu ketahui untuk update status penyaluran bantuan sosial yang ada di SIKNG, karena kami sebagai pendamping sosial hanya bisa memantau melalui SIKNG dan juga melalui surat pemberitahuan langsung dari Kementerian Sosial. Pertama, untuk surat pemberitahuan dari Kementerian Sosial terkait penundaan pencairan bantuan sosial seperti PKH dan juga BPNT itu tidak ada diterbitkan, entah itu by surat atau biasanya juga ada pemberitahuan by lisan ya dan berjenjang biasanya. Tapi untuk kali ini kami tidak mendapatkan informasi tersebut terkait penundaan pendistribusian atau pencairan bantuan sosial. Nah, selain itu kami juga memantau terkait update atau progres penyaluran bantuan sosial yang ada di SIKNG atau DTKS. Nah, ternyata di sana keterangannya per hari ini yaitu pada saat saya cek untuk bantuan sosial PKH yang cairnya melalui kartu KKS untuk alokasi bulan November dan juga Desember itu statusnya belum berubah, melainkan di sana statusnya masih keterangan September Oktober, belum update, belum berubah ke tahapan November Desember. Tapi itu untuk bansos PKH ya. Nah, selain itu saya coba cek juga untuk bantuan sosial BPNT program sembako yang cairnya melalui kartu KKS. Di sana ternyata sudah mulai update untuk statusnya menjadi cek rekening
bulan November Desember. Seperti biasanya, kalau statusnya di sana sudah berubah menjadi November Desember, artinya seperti biasanya kalau nggak meleset, biasanya sekitar 7 hari kerja kemudian bantuan sosial KPM tersebut sudah masuk ke rekening KPM masing-masing. Jadi buat Bapak Ibu penerima bantuan sosial PKH plus BPNT ini siap-siap aja untuk bansos BPNT sesuai prediksi saya, karena juga bisa kelihatan di SIG-NG kemungkinan besar yang duluan cair yaitu adalah bansos BPNT program sembako untuk alokasi bulan November Desember. Sedangkan untuk bantuan sosial program Keluarga Harapan yang cairnya juga melalui kartu KKS, biasanya kalau sudah mulai cair bansos BPNT program sembako ini, bansos PKH yang cair melalui kartu KKS juga akan segera menyusul sekitar beberapa hari kemudian. Nah ini kan kita sudah berada di akhir tahun ya, jadi insya Allah semuanya akan terdistribusikan atau tercairkan paling lambat tanggal pertengahan bulan Desember mendatangnya. Karena untuk akhir tahun biasanya akan diupayakan dikebut penyalurannya, pencairannya sampai dengan paling lambat tanggal 20 Desember biasanya. Nah itu untuk bantuan sosial PKH maupun BPNT yang cairnya melalui kartu KKS selama ini. Berikutnya yaitu status bantuan sosial yang sebelum-sebelumnya cair melalui PT Pos dan saat ini sedang proses peralihan ke kartu KKS. Nah, dengan berat hati ya sebenarnya saya informasikan pada saat saya cek di SIG-NG, aplikasi SIG-NG per hari ini, di sana masih muncul keterangan Bu Rekol. Pasti banyak nih yang ngomongnya, yang komen-komen, lama banget proses Bu Rekolnya. Ya mau diapakan lagi, informasi dan update yang kami terima, yang kami ketahui seperti itu, prosesnya masih Bu Rekol. Bu Rekol ini adalah singkatan dari pembukaan rekening secara kolektif. Harapan kita semoga saja semuanya akan segera terdistribusikan kartu KKS ataupun buku tabungan masing-masing KPM dan segera tercairkan, terisi saldo bantuan sosialnya yang sudah menerima kartu KKS baru peralihan dari PT Pos. Selain itu, sebagai tambahan di sini, saya juga akan membahas sedikit terkait keterangan yang ada di SIG-NG atau DTKS, muncul keterangan gagal transfer ya, atau rekening gagal. Karena ada beberapa komentar juga yang menanyakan hal ini, katanya pada saat dicek datanya yang ada di cek bansos, di sana muncul keterangan rekening gagal atau gagal transfer. Nah, ketika muncul keterangan demikian, itu biasanya terdeteksi atau terindikasi memiliki perbedaan data antara data diri KPM tersebut dan juga data yang ada di Bank Himbara, sehingga Bank Himbara ini gagal melakukan transfer bantuan sosial masuk ke rekening KPM tersebut. Nah, jika hal ini terjadi pada data dirinya kakak pada saat dicek datanya yang ada di cek bansos, maka jangan langsung panik ya, karena ini masih sedang proses. Bisa saja pada saat ditemukan demikian, biasanya ada pemberitahuan masuk langsung ke pendamping sosialnya. Nah, ketika nanti pendamping sosialnya sudah menerima pemberitahuan tersebut, biasanya dia akan melakukan pemutakhiran data KPM atau perbaikan data KPM. Nah, ini bagusnya ya bagi penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan karena ia memiliki pendamping sosialnya masing-masing. Jadi, ketika ada permasalahan seperti ini, biasanya yang terlebih dahulu diberitahukan, diinformasikan, dan diinstruksikan untuk melakukan pemutakhiran data atau dilakukan verifikasi ulang itu adalah pendamping sosialnya masing-masing. Nah, ketika ada hal-hal seperti itu, terjadi perbedaan data misalnya atau kendala-kendala data diri KPM tersebut, berbeda dengan bantuan sosial BPNT yang harus ngecek atau perbaiki datanya yaitu petugas SIG-NG D1 kelurahan setempat. Oke, sementara itu dulu informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.